Kalau kita bisa melakukan proses muhasabah diri, jangankan itu pergeseran tahun, pergeseran waktu saja itu penting bagi kita. Artinya apa? Dari siang ke malam, dari malam ke siang, itu harus ada memang evaluasi diri. Jangan kemudian, oh saya tidak melakukan evaluasi sama sekali. Evaluasi itu penting, bukan hanya sebatas pergeseran tahun, tapi pergeseran waktu atau dari setiap waktu yang Allah berikan kepada kita harus mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena setiap waktu itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pasti tidak terlepas dari catatan amal kita, yang itu nanti kita akan bawa menghadap kepada Allah. Tapi yang kurang itu kan kadang kita itu memang kurangnya itu kan muhasabah, kurangnya introspeksi diri. Pada akhirnya kita kemaksiatan itu dianggap biasa saja. Kemaksiatan itu dianggap sebuah hal yang biasa. Dosa itu dianggap sebuah hal yang biasa. Contoh gini, kalau kita mau refleksi itu kan gini, Pak. Nabi Musa itu kan didatangi oleh seorang perempuan, yang perempuan itu pernah melakukan zina. Kemudian hamalat, sampai hamil. Kemudian sampai melahirkan. Ketika lahir itu kemudian anaknya dibunuh. Maka minta didoakan, minta diampunkan, doa kepada Allah biar diampuni dosanya, minta kepada Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, idhabi ya fajiroh, pergi kau wahai perempuan yang nakal. Tapi kemudian Nabi Musa yang seperti itu kemudian ditegur oleh malaikat Jibril. Ditegur, kenapa kemudian tidak menerima tobat seseorang, kan gitu. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Nah, apakah tidak masih ada sesuatu yang lebih parah daripada itu? Kan gitu, berkesahannya kan gitu. Ada apa? Orang yang kemudian meninggalkan sholat muta'ammidan dengan cara disengaja. Ini refleksinya dulu. Jadi ada dosa yang lebih besar daripada gambaran bahwa ada azaniyah, orang yang kemudian berzina, kemudian sampai hamil, sampai melahirkan, kemudian setelah lahir anaknya dibunuh. Ada dosa yang lebih besar daripada itu, orang yang kemudian sengaja meninggalkan sholat. Tapi memang kemudian banyak di antara kita dosa itu dianggap sebatas biasa-biasa saja. Padahal itu dosa yang sangat besar. Ya, kita pada akhirnya refleksinya gini, berapa banyak kemudian generasi muda kita yang ada di lingkungan kita kemudian belum sholat dan tidak sholat muta'ammid dan dengan cara disengaja. Entah itu termasuk dari anak-anak kita, na'udzubillah. Entah itu termasuk dari cucu-cucu kita, na'udzubillah. Mungkin dari kerabat kita, na'udzubillah. Tapi seberapa banyak sekarang yang kemudian itu menjadi evaluasi kepada kita dan dianggap biasa. Anak terkadang tidak sholat itu dianggap biasa. Dulu saya masih ingat ketika waktu kecil itu, kok maghrib itu orang sudah mau adzan, apa namanya, tarhim ya, itu kok kita itu belum selesai mandi atau baru main bola. Kan biasa kalau sore kecilan kita ini main bola, Pak, di sawah gitu. Itu kok pulangnya mandi di kali, mandi di sungai itu, kok itu sudah tarhim. Ketemu dengan bibi atau paman itu pasti bilangnya gini, wah nanti kamu pulangnya disayang, katanya. Iya, pulangnya disayang. Apa sayangnya? Ketemu sama bambu sama rotan. Nggih. Jangan kita kan dulu gitu. Mungkin bapak-bapak lebih ekstrim lagi mungkin. Itu zaman saya tahun 90. Disayang katanya. Nah sekarang banyak orang yang tidak sayang kepada anaknya.
karena saking dianggapnya biasa. Padahal itu dosa yang sangat besar. Dan itu kalau terus dikerjakan, maka ulama itu mengatakan gini, Pak, ada seorang ulama mengatakan gini, ada 6 perkara. Salah satunya 6 perkara yang kemudian menutup pintu taufiknya Allah. Orang yang segera melakukan dosa tapi mengakhirkan waktu taubat. Orang biasa melakukan dosa tapi kemudian malas untuk bertaubat. Nah, kalau kita tidak melakukan muhasabah diri, maka ini yang terjadi banyak di antara kita. Berapa banyak kita melakukan pembiaran tentang masalah tarikus sholah itu? Tidak usah lingkungan kita, keluarga kita. Berapa sering kita membiasakan diri untuk tidak menegur daripada anggota keluarga kita yang tidak sholat. Atau teman seprofesi kita yang satu kantor. Orang-orang dekat yang masih bisa kita dakwahi di situ. Kita biarkan di situ. Maka ini kemudian menjadi hal yang penting bagi kita. Refleksi itu. Muhasabah. Oh, nanti tahun baru yang akan datang saya akan lebih sayang lagi kepada anak saya. Tidak akan saya biarkan. Terkadang butuh juga bambu sama rotan. Nah, disayang bahasanya orang dulu itu disayang. Wah, disayang kamu nanti. Sayang pulangnya itu ya ketemu itu, Pak. Ketemu apa? Ketemu rotan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan refleksi, maka kita itu tidak akan pernah sadar dan tidak akan pernah menangis kepada Allah. Ada seseorang yang itu diceritakan oleh Umar bin Zaddan. Ini bedanya dengan kita di sini, Pak. Qala li Kahmasun. Berkata seseorang berkata kepadaku Kahmasun, Kahmas. Kahmas ini berkata, "Ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah, adnabtu dzamban fa ana baki alaihi mundu arba'ina sanah." Saya itu melakukan sebuah dosa yang kemudian karena sebab dosa itu fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah. Kemudian saya itu menangis sejak saat itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun menangis. Fakultu ma huwa. Maka Abu Salamah ini bertanya, apa? Apa dosamu itu apa? Kok sampai menangis selama 40 tahun? Qala zarani akhun li. Telah berziarah kepadaku siapa? Saudaraku. Fastaraitu lahu samakan. Kemudian saya itu beli ikan nila, Pak, sampai berapa kilo gitu. Beli ikan untuk menjamu tamu tersebut. Falamma akalah kumtu ila haiti jaril. Fa akhadtu minhu qit'atatin faghaslu bihi yad. Faghaslu bihi. Apa? Setelah kami makan, setelah saya makan itu saya berdiri, kemudian datang ilaha itu di samping rumah saya, tetangga itu, kebunnya tetangga itu. Fa akhadtu minhu qit'ah. Kemudian saya mengambil sesuatu di situ yang sifatnya untuk membersihkan ini, bihayada. Untuk membersihkan tangan, cari air lah sedikit untuk membasuh tangan. Fa'an abki ala dzalika arba'ina sanah. Maka saya menangis sebab itu selama 40 tahun. Sebatas itu kemudian sampai menangis selama 40 tahun. Lah, korelasinya dengan tadi yang di awal itu, seberapa kuat kita menangis karena membiasakan diri dalam dosa yang besar. Seorang yang soleh dengan hal yang seperti itu saja, yang ringan bahasanya, yang seandainya mungkin kita kalau habis makan ada keran sedikit puter ya kan, tetangga kan ada acara gitu kan di rumahnya ini ramai, kemudian ada keran di luar ini. Habis itu baru bilang, "Kang, izin," setelahnya bukan pas sebelumnya.
Seberapa kemudian orang itu menangis sebab karena itu selama 40 tahun. Kenapa? Karena satu kejelekan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap amalan kita itu akan dihadapkan kepada Allah. Nah, kalau kita kemudian berpikir, kalau orang yang kita dolimi seperti itu, kita ambil haknya seperti itu, kemudian tidak apa namanya? Tidak punya kesalahan sama sekali. Kan gitu. Kalau orang yang kita dolimi tidak punya kesalahan sama sekali, ya kan resik, Pak, amalan kita, Pak, yang baik, Pak. Kan gitu kan. Ya, kalau orang itu misalkan ikhlas menerima daripada minta maaf kita. Kalau orang itu dongkol itu, wah, kebiasaan. Tidak ngomong-ngomong langsung. Apa enggak kemudian ada catatan kita tentang sebuah kejelekan? Nah, kalau ada sebuah kejelekan kan gini saja, Pak. Kejelekan itu. Sampai datang ke sini dalam keadaan suci. Ya kan? Kemudian sampean tidak sadar dan tidak tahu kalau sampean itu di kakinya itu ada teleknya kucing. Sedikit tapi jadi bau. Sampean tidak ngerasa, yang lain ngerasa. Sekecil apapun teleknya kucing itu kemudian menjadi bau. Apakah jenengan yang kemudian misalkan mohon maaf karena tidak ada Pak Imam belum datang, kemudian maju ke depan misalkan, apa tidak merasa malu di situ? Kan gitu. Karena ada noda kecil itu, yang kemudian di belakangnya ketika sujud kerasa itu baunya itu. Nah, itu di hadapan manusia. Bagaimana kemudian itu ketika nanti menghadap kepada Allah, ada titik noda di antara kita? Maka itu penting bagi kita senantiasa untuk melakukan refleksi muhasabah. Bukan karena akhir tahun baru, bukan karena akhir tahun, bukan karena awal tahun, muhasabah untuk diri. Kadang saking banyaknya kita itu kemudian melepas. Saya datang ke sini, Pak, mohon maaf, di Taman Melawai itu masih ada taman 3 generasi, bukan taman Melawai, taman 3 generasi. Ini masih ada polisi sama anak-anak itu. Iya, kalau urusannya cepat. Kalau enggak, mereka apa pulang itu kemudian langsung sholat? Apa mereka setelah pulang dari semalaman tidak tidur itu langsung ambil wudhu? Sampai masuk kamar, tidur. Nah, banyak kemudian kita biasa di situ. Dan Indonesia lebih ekstrim lagi, Pak. Kemaksiatan itu sekarang ada tim sesnya. Kan bener kan? Ini kan muhasabah. Kemaksiatan itu ada tim sesnya. Ini bener, Pak. Kalau bahasanya ar-rosi wal murtasi, ar-rosi wal murtasi finnar. Sogok menyogok itu nanti tempatnya di neraka. Untuk melakukan sogok menyogok transaksi itu sekarang ada tim ses. Lah beneran enggak? Betul lah. Kok sekarang itu ada apa namanya? Ada tim yang kemudian mengakomodir kepentingan untuk masuk ke neraka. Ini yang kemudian refleksi kepada kita sebenarnya. Orang mau masuk ke neraka kok ada timnya, ada komandonya. Ini kan lumayan ruwet ini, Pak. Ya apa? Karena kemaksiatan itu dianggap biasa. Kita segera melakukan kemaksiatan tapi taubatnya jarang-jarang. Akhir-akhir. Padahal kita sadar kalau sudah nanti apa namanya? Taubatnya dilakukan di akhir itu, maka itu susah untuk diterima.
Kita sudah diingatkan di dalam Al-Quran itu, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'ah bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Dari ayat ini, taubat itu hanya kepada Allah. Lilladzina ya'malun, taubat itu akan diterima oleh Allah, yaitu orang-orang yang kemudian mengerjakan ya'maluna as-su'ah, kepada sebuah kejelekan, bijahalatin, karena kebodohan, karena bodoh, karena tidak tahu. Kalau tim ses ini berarti kan paham. Lah yang bisa jabarin kok. Lah mohon maaf kan gitu ya. Jadi orang yang tidak tahu, tidak mengerti dan tidak sengaja maksudnya. Jadi berarti kalau secara kita ambil mafhumul mukhalafahnya, ketika seseorang itu mengerti, kemudian dia memang sengaja melakukan itu, berarti kan susah untuk diterima. Kalau orang tidak sengaja, tidak mengerti sebab kebodohan bijahalatin, ay jahilina idza asarabbahum, ketika orang itu bermaksiat kepada Tuhannya, Tuhan mereka itu, kemudian dia jahilin karena sebab mereka bodoh, tidak tahu. Itu innamat taubatu 'ala Allah. Yang kemudian taubat itu diterima oleh Allah. Faulaika yatubu tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian mereka bertobat kepada Allah min qaribin, min zamanin qaribin, dalam waktu yang dekat. Min qaribin ay min zamanin qaribin. Dari waktu yang dekat, yang pendek dari kemaksiatan tersebut. Maka di situ faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Maka ketika mereka itu bertaubat itu, maka disitulah mereka akan mendapati Allah itu adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Akan diterima taubatnya di situ. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat yang susah diterima itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang berbuat kejelekan, hatta idza ahadara ahadahumul maut, sampai datang sebuah kematian. Qala inni tubtul an, kemudian berkata, ini itu betul saya sekarang bertaubat. Kalau taubat seperti itu Pak diterima Pak, maka Fir'aun ya kan diterima. Ketika mau tenggelam, oh iya saya percaya, kan gitu kan. Nah maka ini yang kemudian kita harus hati-hati. Artinya fala tanfa, tidak manfaat di situ taubatnya itu. Wala tuqbal, dan tidak diterima. Maka jangan kemudian mengakhirkan waktu taubat kita. Dan naudzubillahi walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Jangan sampai kemudian kita meninggal dalam keadaan kafir. Kita ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berdoa terus di situ. Ahyina wa amitna bil islam. Allah hidupkan kami dan matikan kami dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena banyak Pak, orang itu yang kemudian, saya kemarin kan masih yang mohon doanya, masih ditolak, mohon doanya. Mau nemuin orang yang dulunya muslim, kemudian karena sebuah pernikahan menjadi tidak muslim. Padahal sekarang itu keluarganya sudah muslim semua, ini belum bisa lagi ditarik ke muslim. Mudah-mudahan minggu ini bisa ketemu silaturahim untuk sedikit melakukan da'iyan ilallah. Sedikit melakukan proses untuk mengajak kembali kepada Allah. Nah, kita pentingnya di situ, berdoa itu. Kenapa? Karena tidak tahu, mungkin kita saat ini hidup dalam keadaan Islam. Tapi lepas dari waktu ini, wallahu a'lam. Makanya kita tetap minta kepada
Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya dulu di Surabaya, waktu masih aktif di bidang sosial itu, ada seorang perempuan yang kemudian sudah sepuh, hanya di ranjang saja, tidak ada keluarganya, dia seorang diri, dan pada akhirnya tidak ada yang merawat karena dia mengeluarkan kotoran juga di situ, besar dan kecil, bau, lingkungan juga tidak mau mendekat. Pada akhirnya ada dari kelompok yang lain masuk dan dibawa ke tempatnya, kemudian dipindah agamanya. 3 hari dia hidup dari kecil sampai sepuh itu dalam keadaan Islam, tapi beberapa hari sebelum meninggal diambil oleh tempat yang lain. Ini pentingnya kita berdoa. Anda tahu, kita mungkin sekarang merasa banyak orang di sekitar kita, tapi kalau kita jatuh, ekonomi jatuh, semuanya jatuh, kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa, sampai kemudian kesehatan ambruk, masih ada ndak orang yang baik kepada kita? Wong kita jatuh saja secara ekonomi, belum tentu ada orang yang baik. Apalagi sampai kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, sampai bahasanya buang kotoran di situ, mungkin tidak ada orang yang baik kepada kita. Tapi ingat, ada beberapa orang yang kemudian melakukan itu, dan kita seharusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang kadang pergeseran itu kita kan tidak paham. Itu tidak sadar lah, dalam posisi sakit. Dia bukan mau, tapi tidak ada lagi yang merawat. Tidak ada lagi yang mau mandikan, tidak ada lagi yang mau bersihkan. Maka seyogianya ketika kita melakukan punya kesalahan itu, yang terpenting itu adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo kemudian kita sama-sama melakukan taubatan nasuha. Kenapa? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Agar kemudian Allah mengampuni segala kesalahan kita, dan nanti kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Karena barang siapa yang kemudian melakukan sebuah kejelekan, au yadhlim nafsa, atau mengiaya diri, thumma yastaghfirillah, kemudian orang tersebut meminta ampun kepada Allah, yajidillah, maka niscaya orang tersebut akan mendapati Allah itu ghafurar rahim, adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Inilah yang kemudian kita harapkan, Ghafuran rahimah. Maka jangan kemudian kita mengentengkan tentang taubat kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena taubat kita sebagai orang yang mukmin itu, Pak, Allah itu sangat bahagia, sangat senang dengan taubatnya seseorang yang beriman itu. Sampai lebih daripada min rajulin nazala fi ardin wa bi'atin lahu likatin, yang kemudian lebih daripada orang yang kemudian dalam keadaan safar berhenti di sebuah tempat, di sebuah hutan, yang hutan itu membahayakan atau menyeramkan buat kita. Ma'hu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Orang tersebut bawa kendaraan, bawa bekal makanan dan minuman. Fawada'a rasahu fanama naumatan fastaiqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Kemudian orang tersebut naruh kepalanya, leye-leye. Kemudian tertidur, naumatan. Fastaiqadha, kemudian ketika bangun, wa qad dhahabat, maka telah hilang itu. Bekalnya tadi rahilah itu sudah hilang. Fatalaba, kemudian mencari itu.
Fatalabaha, maka mencari seseorang itu dengan rahilah tadi. Hatta idza stadda alaihi al-har wal atf. Kemudian saking panasnya dia ke sana ke sini, kemudian qala arji'u ila makani. Saya tak kembali saja karena saking hausnya, saking laparnya. Maka dia kembali ke titik awal. Alladzi kuntu fihi fa anam hatta amut. Maka di situ kemudian dia bersiap diri, apa? Sudahlah, pasrah saya. Saya tak tidur lagi hatta amutah, sampai mati. Pun dicari sudah tidak ketemu. Apanya itu tidak ketemu, Pak. Kendaraannya tidak ketemu, makanannya tidak ketemu, ininya tidak ketemu. Dia ke sana ke sini panas, sudah haus, lapar segala macam. Saya tak balik saja ke titik awal. Saya tak tidur lagi. Siap saya sudah untuk mati, ini tidur sampai mati sudah. Fawadha'a rasahu ala sa'idihi liyamut. Dia naruh lagi. Kemudian apa namanya? Kepalanya itu, Pak. Sa'adah. Sa'idihi liyamut. Dia sudah siap untuk mati. Musta'id. Siap ini, Pak. Daripada hidup susah. Banyak orang itu sekarang itu karena tekanan hidup pilih mengambil jalan kematian. Seakan-akan kemudian prosesnya selesai. Hidup warna ruwet, kena pinjol, mati. Padahal setelah itu lebih ruwet. Oh, sudah pikirannya sudah endek, katanya orang itu, sudah pendek. Dikira kalau mati itu urusannya selesai. Padahal kalau sudah mati itu alamnya lebih banyak, urusannya lebih banyak. Urusannya lebih banyak, Pak. Sampean sudah melewati masa kecil, sampean tidak sholat, ada yang tanya. Sudah jadi orang tua ini, ada yang tanya, Pak. Kan hampir jarang kan. Nanti mati, setiap kejelekan ditanya, jangankan sholatnya, pasti ditanya duluan. Jangan gitu. Fastaikadhah fa idza rahilatuhu indahu alaiha zaduhu wa syarabuhu. Maka kemudian ketika orang itu bangun fastaikadhah, maka apa tadi yang hilang itu semuanya kembali. Bagaimana perasaan orang tersebut? Pertanyaannya kan sederhana, bagaimana perasaannya orang tersebut? Kalau kita berada dalam sebuah perjalanan, semuanya hilang karena tidur. Biasa misalnya tidur di mana itu hilang, ya kan? Di terminal kah, di apa itu kan, di bandara tertidur, kemudian bawaan kita hilang semua, kan bingung. Nah kemudian tidur lagi, wis siap lah, wis pokoknya opo jare. Nah kemudian balik, semuanya adalah bagaimana kesenangan orang tersebut. Maka di situ dengan taubatnya seorang mukmin itu, fallahu asyaddu farahan bi taubatil abdil mukmin. Maka di situ Allah itu asyaddu farhan, lebih bahagia bi taubatil abdil mukmin, dengan taubatnya seorang hamba yang beriman. Lebih daripada min hadza bi rahilatihi wa zadihi. Lebih daripada tadi itu yang hilang tentang kendaraan atau yang lainnya. Nah, tapi kita kan jarang, Pak, melakukan sebuah aktivitas taubat itu jarang. Padahal maksiatnya sering. Taubatnya jarang, tapi maksiatnya sering. Kalau kita mau sadar gini, Pak, kenapa kita kok butuh pertaubatan itu? Innal mu'minah idza aznab. Sesungguhnya seorang yang beriman idza aznabah nukita nuktatun sauda fi qalbihi. Ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, maka di situ akan ada sebuah titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Akan ada sebuah
nuktah sauda, akan ada titik hitam di dalam hati kita kalau kita bermaksiat itu. Fa in taba wastaghfara sukila qalbuh, maka ketika orang itu bertaubat, beristighfar kepada Allah, sukila qalbuh, maka hatinya akan menjadi terang. Hitam tadi hilang, terang kembali hatinya. Fa illam yatub wa illam yatub, dan kalau orang itu tidak bertaubat, zadat, hanya menambah kemaksiatan, hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian memenuhi hatinya, aita ghasyahu wa tughattihi tilkan nuqtatus sauda, maka itu kemudian nuktah sauda itu akan taghasyah di dalam hati kita, itu akan memenuhi. Maka fadzalikar ron, itulah yang disebut dengan ron. Ron itu kalau kita ingat belajar Qorib itu, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nggih, sakta nggih. Kalau belajar sakta itu kalla bal rona ala. Nah, disitulah ron, apa yang menjadi hitam, menjadi kotor di dalam diri kita. Ron itu nuktatus sauda itu. Titik-titik hitam itu akan kemudian memenuhi di antara hati-hati kita dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita itu penuh dengan itu, tidak pernah bertaubat, taubatnya nunggu di akhir hayat, lah bagaimana kemudian kita akan membawa itu kepada Allah? Kalau semua hati kita ini kemudian tertutup hatta ya'luwa qalbah, sampai kemudian penuh hatinya itu dengan hal yang hitam di dalam dirinya, maka itu ron itu, Pak. Ron. Maka kita sering ingat dulu gini kaidahnya itu. La kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada sesuatu dosa besar, tidak ada yang sesuatu yang kecil ma'al israr, kalau itu dilakukan secara kontinu, terus menerus. Tidak mungkin itu akan dibilang dosa kecil. Kalau katanya orang Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh, menjadi gunung. Kemudian wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada kemudian dosa kecil dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau kemudian diimbangi dengan istighfar. Sukila qalbah, dia akan terang kembali. Cuman kalau tidak, berarti dia pun terkecil. Kalau terus-menerus ya banyak, Pak. Bang titil itu sedikit, Pak. Tapi kalau rutin, oh banyak. Ya, kecil-kecil aja tapi jadi banyak. Nah, kalau kita itu melakukan aktivitas, kemudian aktivitas itu jelek, yang menjadi nuktah di dalam diri kita itu, nah itu yang kemudian harus kita taubat di dalamnya. Jangan sampai kemudian kita tidak ada sesuatu sama sekali tentang pertaubatan kita. Sejelek apapun kita, sebanyak apapun masalah yang kita lakukan tentang perkara dosa, maka jangan pernah memutus diri dari mengharap rahmatnya Allah. Jangan pernah memutus diri dari maghfirahnya Allah. Karena kalau kita berdosa sampai memenuhi dosa itu daripada langit, dan ketika kita bertaubat, pasti taubat kita diterima oleh Allah. Syaratnya taubatan nasuha. Dan pengharapan itu, Pak, pengharapan itu harus terus dibangun di dalam diri kita. Dzon kita itu, husnul dzon kita itu akan tetap mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena
nanti itu ada seseorang yang kemudian Allah itu memerintah kepada malaikat untuk memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Memasukkan seorang hamba itu ke dalam neraka. Tapi orang tersebut itu kemudian masih berprasangka baik. Prasangkanya itu dia akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Orang tersebut masih kemudian berharap ampunan dari Allah. Padahal orang tersebut sudah kemudian diperintahkan oleh Allah kepada malaikat membawa orang tersebut ke dalam api neraka. Tapi karena orang tersebut masih berharap, rajauna afwaka wa maghfirataka, saya itu masih berharap, kami itu masih berharap afwaka wa maghfirataka, masih berharap ampunan dan maghfirah dari Allah. Maka di situ langsung dijawab oleh Allah, qad aujabtu lakum afwi wa maghfirati. Langsung Pak, dapat pengampunan dari Allah. Padahal itu sudah di yaumil kiamat. Dengan membangun saja mulai dari hari ini, tetap mendapatkan maghfirah dari Allah. Tetap akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena hakikatnya kalau kita berbicara rahmat itu kan hanya berapa? Satu ya, kenikmatan yang ada di dunia. Sisanya itu nanti di akhirat. Sisanya kenikmatan itu satu, itu yang taruh di dunia, yang kita tahabbau, yang saling mengasihi, saling menyayangi, cuma satu saja. Kenikmatan yang lain itu akan diberikan nanti di akhirat. Ya, hewan dengan hewan, kita dengan sesama manusia, kemudian kita senang biasanya dengan piaraan kita. Itu hanya satu saja. Tapi selebihnya itu nanti di akhirat. Maka terus kita memotivasi diri itu jangan sampai memutus diri dari maghfirahnya Allah. Jangan sampai di situ. Tetap ditanam bahwa kita itu tetap akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Tapi jangan konsisten dalam kemaksiatan. Itunya dibangun tapi maksiatnya dihentikan. Loh, nanti prinsipnya gini, kadang kan ada Pak, pemikiran jalan lain itu Pak. Saya itu akan membangun bahwa akan membawakan maghfirah dari Allah. Berarti maksiatnya jalan ya enggak seperti itu. Maksiatnya dihentikan. Maksiatnya dihentikan, jangan sampai kemudian maksiat itu ada di antara kita. Nah, maksiat-maksiat yang harus kita evaluasi sederhana, dimulai dari diri kita. Hasibu qablaan tuhasabu. Ayo kemudian kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Artinya apa? Ayo, apa yang kemudian menjadi kejelekan pada saat ini? Kalau gambaran tadi itu adalah bagaimana kemudian banyaknya sekarang aktivitas kemaksiatan dianggap biasa, atau memang menjadi kebiasaan di antara kita dan keluarga kita tentang meninggalkan sholat. Ayo kemudian motivasi diri kita bagaimana kemudian kita bisa bertaubat. Artinya menghentikan perkara tersebut, bagaimana membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli sholat. Bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa berhenti dari kemaksiatan tersebut menjadi ahli sholat. Lebih daripada itu kemudian kita beristighfar kepada Allah. Jangan sampai kemudian kejelekan itu kemudian sampai memenuhi hati kita, yang menjadi ron di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita didik dengan baik, kemudian bisa menjadi orang-orang yang ahli dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perkara maksiatnya Allah. Alhamdulillah, kalau subuhnya itu agak kesini enak Pak, tidak terlalu lama selesai.
Karena subuhnya jam 4:45. Nggih, 45 apa 47? 45 ya. 49 ya. 49. Oh iya, 49. Nah, berarti selesai sholat itu jam setengah 6. Nah, mulai setengah jam selesai. Kalau sholat subuhnya itu jam 5:10, kesininya lah lama. Artinya apa? Kita itu terkadang butuhnya itu bukan hanya sebatas materi, tapi bagaimana kemudian mengamalkan ilmu yang didapat. Karena di antara orang-orang itu yang juga nanti aglik babut taufik itu, yang tertutup tentang pintu taufik itu adalah orang itu banyak mencari ilmu tapi tidak mengamalkan. Dia banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Setiap minggu subuh, setiap Jumat ilmunya banyak, tapi pengamalannya sedikit. Nah, ini contoh sederhana gini. Mohon maaf. Kita bahas tentang muhasabah dan taubat. Pulang-pulangnya, Pak. Ngerti. Wis ngerti. Ngertinya itu diamalkan atau enggak? Kalau statementnya seperti itu, kayak itu lagi. Udah paham, udah ngerti. Yakin tidak diamalkan? Ilmunya paham, tapi belum tentu diamalkan. Hati-hati. Itu tertutupnya pintu taufik. Nah, ayo kita kemudian apa? Mungkin kalau kita berbicara Pak gini, semua orang yang berbicara itu tidak akan keluar jauh-jauh dari konteks itu. Satu bab ini Pak, satu bab ini di-compare dengan kitab yang lain yang sifatnya kitabnya hampir sama, tidak jauh pembahasannya. Kalau bab fikih itu pasti dimulai dengan misalkan syahadat dulu tentang Islam. Habis itu nanti masuk tentang bab mulai tentang air, tentang toharoh. Habis itu masuk tentang sholat. Mau fikih dari yang kecil ini, cuman pembahasannya saja yang berbeda. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Saya mau ngomong dari kitab 1 sampai A, terakhirnya itu ya tentang paling masalah tentang ubudiyah. Masalah perilaku kita, aktivitas kita pada akhir-akhirnya, ke belakangnya itu tentang sifat-sifat. Nah di awalnya itu pasti berkaitan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, tentang ini. Semua kitab hampir sama. Nah kalau sampean bilangnya gini, sudah tahu, biasa aja sudah tahu. Nah maka di situ hati-hati. Buat kita, disitulah mungkin kita tertutup bab pintunya taufik. Maka sekecil apapun kita duduk dalam majelis ilmu, kalau ilmu itu masuk dalam diri kita, ayo kita amalkan. Kalau bisa kita terima, kita amalkan. Kita amalkan. Jangan sampai ilmu itu kemudian kita tinggalkan. Banyak orang sekarang itu mencari ilmu, literasi, cuman kemudian tidak mampu mengamalkan. Orang dulu satu Fatihah diamalkan. Orang sekarang khatam bolak-balik tapi tidak ada pengamalan. Akhirnya apa? Orang dulu itu kemudian banyaknya menjadi orang yang kemudian menjaga lisan. Karena ilmunya itu. Kan gini Pak, Rasulullah itu kan ditanya, man najatuh? Apa yang kemudian menjadi proses kita orang yang selamat? Yang pertama itu amlik alaika lisanak, kemudian jaga lisan. Yang kedua wabki ala khati'atika, kemudian menangis atas dosa-dosa kalian. Kan itu. Nah, orang dulu dengan ilmu itu cukup menjaga lisannya. Kemudian menangis kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Orang sekarang enggak, Pak. Orang sekarang tambah ilmunya, bukan tambah kemudian menjaga lisannya, malah tambah mujadalah. Tambah saling berargumentasi. Saling menyalahkan, saling gini, saling membuli, saling apa, saling menjelekkan. Nah, banyaknya ilmu tidak menggiring ketaatan kepada Allah, tidak mampu menjaga lisan.
Karena saking banyaknya ilmu yang tidak diamalkan, akhirnya hanya menghantam orang. Oke, saking banyaknya ilmu, cuman ilmu itu bukan untuk dirinya, untuk menyalahkan orang lain. Banyak sekarang seperti itu. Maka hati-hati, takutnya itu yang menutup pintu taufik di antara kita. Orang dulu itu bisa ngaji sudah, diem, fungsinya dibuat ngaji. Ngajinya sambil nangis. Ingat siapa? Ingat Sayyidina Abu Bakar. Kalau baca Quran menangis. Kalau kita sudah enggak baca Quran, dengerin orang baca Quran mau negur aja. Ya kan? Ilmunya itu bukan untuk dirinya, bukan untuk nyari kesalahan orang lain. Oh, enggak benar itu. Ya kan gitu, Pak. Yang negur itu berarti dia yang dengerin di sini. Yang dengerin berarti enggak baca, padahal dia mahir membaca. Hati-hati, takutnya itu tertutupnya pintu taufik di antara kita. Mudah-mudahan barokah semua ilmu kita. Sedikitlah ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita amalkan akan menjadi keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan la ilaha illa anta yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa wassi' arzaqana thabbit imanana wa sallim dinana wa dunyana wa shfi mardana. Allahumma ahyina wa mitna bil Islam. Allahumma ahyina wa mitna bil iman. Allahumma akhrijna min ad-dunya bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa ahlana wa aqribana wa jarana wa tullabana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli at-tuqa wa ahli at-taubah wa ahli as-sadaqah wa ahli as-salah wa ahli as-salah wa ahli as-salah wa ahli sunnah wa ahli al-Qur'an wa hafidhil Qur'an wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير وللجهل وللفقر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.